Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ana Kartika, Kori Oktavia, Vicky Endi Rahman, Rizka Nur Hidayati, dan Sabta Isnia Rahman. Pada mata kuliah Computational Thinking, topik 5 materi CT dan proyek, kami akan memaparkan proyek STEM yang bernama Peredaran Darahku Sehat, yang diintegrasikan dengan Computational Thinking. Deskripsi singkat proyek STEM. Yang pertama ada Science, Teknologi, Engineering, dan juga Mathematics. Dalam Science, pada materi organ peredaran darah, peserta didik dapat mengeksplor pengetahuan diri, berbagai organ peredaran darah, cara kerja organ peredaran darah, dan materi konseptual lainnya. Pada teknologi, peserta didik memanfaatkan gadget atau komputer untuk mencari dan menyusun berbagai fakta tersebut. Pada engineering, berdasarkan pemahaman konsep yang telah diperolehnya, peserta didik mulai membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia berdasarkan bahan, yaitu botol, selang, styrofoam, gotri, busa karet, pewarna merah, air, lem, dan gunting, yang telah disiapkan pendidik. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk menentukan letak bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Kemudian peserta didik diminta untuk menghubungkan selang dan mengisinya dengan air yang berwarna merah sebagai tiruan darah. Teknik terakhir yang harus dilakukan peserta didik adalah membuat aliran peredaran darah secara benar dalam urutannya. Pada mathematics, peserta didik memahami volume darah yang ideal bagi tubuh, apa yang terjadi jika tubuh kekurangan darah, apa yang terjadi jika tubuh kelebihan darah, dan pertanyaan matematik lainnya. Selanjutnya, proyek STEM yang diintegrasikan dengan CT, terdiri dari abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Pada abstraksi, siswa mampu mengidentifikasi cara kerja peredaran darah. Pada algoritma, peserta didik menyusun langkah-langkah pembuatan alat peraga peredaran darah. Yang pertama, botol dilubangi bagian atas dan bawah menggunakan solder sesuai diameter selang. Yang kedua, siapkan triplek, selang, lem, gotri, ballpoint, busa karet, dan 6 buah botol sesuai gambar di bawah ini. Yang ketiga, potong busa karet sebanyak 6 bagian sesuai ukuran. Lalu rekatkan semua busa karet pada triplek menggunakan lem kastol. Lalu rekatkan semua botol pada busa karet sebagai tumpuan. Yang keempat, untuk membuat katup, potong ballpoint dan ambil isinya. Sisakan pegas dan dudukannya. Masukkan gotri hingga gotri terkunci oleh per dan ujung ulur ballpoint, sehingga gotri dan per akan selalu bergerak untuk membuka dan menutup ketika mendapat tekanan. Yang kelima, sambungkan botol satu dengan botol yang lain dengan selang. Alur penyambungan selang terdapat pada gambar di bawah ini. Tambahkan lem Alteco di penyambungnya selang jika terasa longgar. Yang keenam, pasang katup dari ballpoint di antara bilik dan serambi seperti gambar di bawah ini. Yang ketujuh, pastikan setiap sambungan benar-benar kedap udara dengan menambahkan lem silikon rubber di sekitar sambungan selang. Yang kedelapan, rekatkan selang atau pembuluh darah pada triplek. Dan yang terakhir, campurkan air dengan pewarna merah, lalu masukkan air tersebut ke alat melalui bagian paru-paru atau tubuh. Selanjutnya pada dekomposisi, yaitu peserta didik mengelompokkan alat peraga yang dapat digunakan untuk membuat rancangan atau model percontohan. Misalnya, percontohan untuk membuat alat peraga kelas selanjutnya. Pada pengenalan pola, peserta didik memahami bagaimana proses mengalirnya darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh vena mengalir menuju serambi kanan. Kemudian masuk ke bilik kanan lalu dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Pada paru-paru dan karbon dioksida yang berada di dalam darah maka akan dikeluarkan dari hemoglobin. Kemudian oksigen akan diserap ke dalam hemoglobin. Darah kaya akan adanya oksigen, maka akan membawa dan menuju jantung melalui vena pulmonalis, kemudian akan masuk ke serambi kiri. Setelah itu, akan mengalir ke bilik kiri. Dan selanjutnya dari bilik kiri, darah akan dipompa ke seluruh tubuh.
Nah, itulah tadi integrasi STEM dalam pembelajaran mengenai peredaran darah pada manusia yang sudah diintegrasikan dengan CT. Berikut ini adalah gambaran mengenai gambaran materi peredaran darah sebelum diintegrasikan dengan CT dan proyek STEM. Berdasarkan kedua gambar di atas, dapat kita lihat bahwa setelah adanya integrasi STEM dan CT, siswa lebih berperan aktif dengan memanfaatkan teknologi untuk mencari referensi pembuatan alat peraga dan peredaran darah, sehingga siswa dapat menemukan teknik yang tepat untuk pembuatan alat peraganya. Sedangkan ketika belum diintegrasikan dengan CT dan STEM, siswa hanya memiliki sumber belajar berupa buku dan pendidik. Jadi, siswa cenderung pasif atau sulit mengembangkan kemampuan dan potensinya untuk memecahkan masalah. Itulah tadi integrasi STEM dalam pembelajaran mengenai peredaran darah pada manusia yang sudah diintegrasikan dengan CT dalam proyek peredaran darahku sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.